Halo teman-teman semuanya, kembali lagi nih teman-teman di Himagi Podcast episode yang keempat. Nah di episode yang lalu tuh kita sudah membahas mengenai grow up your business in this new era. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih belum melihat video kita yang kemarin atau belum mengikuti episode-episode dari Himagi Podcast ini dari awal sampai Himagi Podcast yang keempat ini, jadi teman-teman bisa langsung kunjungi di halaman YouTube kami di Himagi Podcast atau HMC Manajemen Universitas Setia Budi Surakarta. Di situ kita sudah membahas mengenai berbagai tentang usaha bisnis maupun persiapan-persiapan buat teman-teman yang masih pemula untuk bermain di dunia bisnis. Nah, yang kemarin episode yang kemarin itu mengenai grow up your business in this new era dengan salah satu narasumber kita dari dosen Universitas Setia Budi Surakarta. Kebetulan ada Pak Nang Among Budi Adi. Jadi teman-teman bisa langsung aja meluncur ke YouTube-nya kami di episode yang ketiga. Untuk kali ini masih bersama saya Berkah Cahyo selaku moderator atau MC pada podcast keempat ini dengan tema pentingnya penerapan teknologi e-commerce dalam bisnis penjualan produk secara online. Nah pastinya dalam tema kali ini aku ditemani oleh narasumber yang luar biasa dalam bidangnya yaitu e-commerce, yaitu ada narasumber kita yang bernama Bapak Bagus Ismail STMT. Beliau adalah salah satu dosen dari Fakultas Teknik di Universitas Setia Budi Surakarta. Langsung saja, selamat siang Pak Bagus. Selamat siang Mas. Oke. Siang teman-teman. Nah ini teman-teman adalah Pak Bagus, salah satu dosen di Fakultas Teknik di Universitas Setia Budi Surakarta. Selamat siang Pak Bagus. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah ya, masih diberikan kesehatan. Semoga semua diberikan kesehatan. Amin, alhamdulillah. Nah, buat teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasan kita mengenai pentingnya penerapan teknologi e-commerce, aku meminta kalian buat subscribe di YouTube-nya Himagi Podcast atau HMC Manajemen Podcast. Itu di subscribe ya teman-teman, lalu dipencet tombol loncengnya agar teman-teman bisa mengetahui update dari Himagi Podcast ini. Oke Pak, sepertinya ini teman-teman sudah nggak sabar ya Pak, kita terlalu banyak ngomong di depan ini, kayaknya udah nggak sabar nih Pak teman-teman yang ada di rumah. Kita langsung aja untuk mulai pembahasan kita Pak mengenai e-commerce itu sendiri Pak. Nah, yang pertama itu saya izin bertanya ke Pak Bagus bahwa apa sih Pak menurut Bapak itu bisnis e-commerce? Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin saya tadi disampaikan oleh Mas Berkah ya? Nggih, Berkah Pak. Saya dosen di Universitas Setia Budi di Prodi Industri ya. Tadi kalau Mas Berkah bilang ahlinya itu kayaknya berlebih-lebihan ya. Kita sama-sama belajar. Baik Pak. Oke, tadi pertanyaannya menurut Menurut Bapak itu bisnis e-commerce ini apa sih Pak? Oke, bisnis e-commerce gitu ya, kalau kita lihat merupakan salah satu hal yang memang saat ini sedang booming ya Mas. Kita saat ini kayaknya sedang menuju puncak-puncaknya dari perdagangan elektronik atau e-commerce. Yang semula kalau kita tahu transaksi yang semula itu kalau di pasar tradisional itu adalah pertemuan antara penjual dan pembeli saling bertatap muka. Tetapi dengan adanya teknologi informasi yang berkembang saat ini, kegiatan seperti itu sudah mulai berkurang ya Pak ya. Yang mana sekarang di belahan dunia lain pun ya, bisa bertransaksi dengan orang yang berada di bagian dunia yang lain melalui e-commerce ini ya Pak ya. E-commerce ya. Jadi memang e-commerce itu kalau menurut saya adalah perdagangan elektronik ya, proses perdagangan, proses transaksi yang di situ dibantu oleh teknologi informasi atau biasa yang mungkin Anda mengenalnya dengan internet. Berarti bisa dikatakan e-commerce ini berjalan dengan adanya teknologi internet ya Pak? Betul sekali. Jadi kalau saya baca di beberapa buku ya Mas, e-business atau e-commerce itu bukan merupakan suatu tujuan. Jadi e-commerce dan e-business itu merupakan suatu tools atau alat untuk mencapai efektif dan efisiensinya sebuah transaksi. Oh, berarti sebuah alat ya Pak sebenarnya. Sebenarnya itu teman-teman jadi
e-commerce ini sebuah alat yang buat kita melangkah lebih jauh lagi ya Pak ya. Yang tadinya efektif dan efisiensi dan efektivitas. Oh, betul sekali tadi. Dan yang tadinya kita perdagangan melalui offline atau secara langsung, kita dengan adanya teknologi internet ini bisa memanfaatkannya untuk dijadikan bisnis juga ya Pak ya. Iya. Tentunya di dalam yang disebut dengan e-commerce ya Pak ya. Oke Pak, nah dari pengertian e-commerce ini menurut Bapak nih Pak, bagaimana sih Pak kondisi e-commerce di saat ini setelah kita ada pandemi di Indonesia setelah 2 tahun ini, menurut pandangan Pak Bagus nih e-commerce ini bagaimana sih Pak kondisi di Indonesia sendiri terutama? Oke. Jadi bisa kita lihat ya beberapa berita gitu ya. Kita bisa lihat seperti toko-toko retail yang semula merajai pasar di Indonesia. Mungkin pernah mendengar ya Matahari. Maaf ini menyebut Matahari tutup gitu ya. Matahari store itu ya Pak ya. Di beberapa tempat dan lain sebagainya. Itu kalau menurut saya pribadi itu merupakan salah satu efek ya jadi berkembangnya e-commerce di Indonesia yang mana ya tadi karena memang dengan adanya e-business dan e-commerce ini efektif dan efisiensi dan efektivitas orang dalam bertransaksi itu menjadi lebih baik. Nah, jadi kita mau belanja nggak perlu kemana-mana. Betul Pak. Itu belanja sendiri bisa dilakukan dimanapun. Mungkin teman-teman yang di rumah tuh saat ini mungkin baru membuka aplikasi Pak. Iya, ini jangan-jangan yang di sini juga lagi buka. Mungkin ya Pak ya buat teman-teman tim produksinya kita, tim produksi kita buka Shopee atau buka e-commerce lainnya langsung check out nih Pak. Iya betul. Jadi memang apalagi di era pandemi yang mana orang dibatasi untuk bepergian kemana-mana ya. Betul Pak. Dan di mana ada orang yang memang butuh atau memerlukan untuk membeli sesuatu gitu ya, sehingga mau tidak mau yang tadinya dia mungkin untuk belanja melalui aplikasi melalui e-commerce mereka masih enggan, ternyata dengan seperti dengan kondisi pandemi mereka menjadi lebih tertarik. Dan contoh lain seperti e-commerce atau e-business yang lain yang berkembang di masa pandemi, contohnya adalah seperti Anda tahu ruang guru. Oh iya, saya tahu Pak ruang guru itu Pak. Karena adanya aturan untuk anak-anak sekolah harus belajar di rumah dan lain sebagainya, sehingga muncul startup bisnis digital baru yang mendukung di dunia pendidikan. Oh berarti saya flashback lagi ya Pak tadi dengan pendapatnya Pak Bagus itu ada sebuah e-commerce itu Pak Bagus sebutkan Matahari Store atau Matahari Mall itu tutup gerai ya Pak. Berarti dalam kondisi saat ini tuh e-commerce itu juga ada yang tutup atau juga ada yang tidak berkembang, ada juga yang berkembang ya berarti Pak. Maksud saya yang Matahari itu pada gerainya, fisiknya gitu ya. Tokonya yang ditutup, tapi Matahari kan beralih ke Matahari Mall ya, yang membuat suatu aplikasi untuk seorang kalau mau belanja Matahari nggak perlu datang ke tokonya. Oh iya berarti dari Matahari itu juga sudah menerapkan ya Pak ya untuk memanfaatkan peluang di bisnis e-commerce ini yang dimana mereka menutup gerai offline-nya kemudian beralih ke bisnis e-commerce yaitu Matahari Mall. Wow, keren banget ya Pak ya berarti ya. Efeknya kan ya. Wah, berarti itu dirasakan sama store-store yang sudah brand ya Pak ya. Berarti buat teman-teman juga bisa mencoba berarti ya Pak. Ada peluang yang sama mungkin ya Pak. Peluangnya terbuka sekali. Nah, buat teman-teman nih, jadi jangan ragu buat kalian yang pemula bisnis yang mau masuk ke dalam dunia bisnis e-commerce ini karena kita tidak tahu peluang kita di mana dan kesempatan itu jika ada kalian harus mengambil itu. Nah, baik Pak, kita beranjak ke selanjutnya Pak mengenai relevansi Pak penerapan bisnis e-commerce ini di era digital saat ini Pak. Oke, kalau relevansi sangat relevan sebenarnya karena memang di saat ini eranya era digital ya. Semua serba menggunakan aplikasi ya. Tadinya mungkin zaman saya waktu kuliah ya Mas ya. Iya Pak. Misi KRS itu masih harus misi belangko, iya kan? Iya. Misi belangko ya, kemudian kita datang ke dosen PA, gitu ya. Kemudian dosen PA
sekarang kan lebih dimudahkan ya dengan adanya era digital. Isi KRS kan bisa di mana saja. Iya, betul Pak. Sambil rebahan di Sambil rumah, rebahan, ya, sambil main atau sambil dimanapun yang bisa mancing Pak. sambil mancing juga bisa ngisi Betul, KRS Pak. itu ya. Nanti tinggal WA dosen pembimbing, Pak ini saya sudah ngisi KRS mohon dicek gitu ya. Iya. Sama untuk di e-commerce, di dunia transaksi atau perdagangan dengan adanya era digital ini juga memudahkan kita untuk menjelajah semuanya. Orang mau belanja apapun, mau membeli apapun ya, orang membutuhkan apapun ya. Jadi belanja itu kan kita tidak melulu kebutuhan sehari-hari misalkan sembako dan lain sebagainya ya. Seperti contohnya dosen-dosen itu kalau misalkan membutuhkan jurnal itu kan kita cukup lihat di Website aja ya Pak. Jurnalnya kita mau beli kita tinggal bayar itu aja kan. Nah itu salah satu contoh relevansi antara e-commerce dengan era digital. Jadi memang teknologi itu kan sebetulnya pada dasarnya diciptakan untuk memudahkan memudahkan pekerjaan manusia, mensimplifikasi, menyederhanakan Ya, mempermudahnya ya Pak ya. Contoh yang lain, misalkan waktu zaman saya ya, waktu zaman saya masih kecil, bukan kecil, zaman saya masih muda, masih remaja, pernah muda ya. Ambil uang di bank itu harus ngisi belangko. Oh iya Pak. Sebelum punya ATM, sebelum punya ATM ngisi belangko mau ngambil berapa, dibawa ke mana? Ke teller itu. Teller ya. Mau ngambil berapa dek gitu ya. Terus ditandatangani uang bank saya. Kalau sekarang lebih mudah sih Pak. Iya, semua serba teknologi kan mensimplifikasi. Betul Pak. Ya betul Pak. Yang tadinya rumit, penuh dengan aktivitas fisik, sekarang semua serba simpel, serba mudah ya Pak ya. Itu saya rasa relevansi antara e-commerce dan digital seperti itu. Berarti masih ada relevansi yang tinggi ya Pak ya. Relevansinya Ini saya mau tanya Pak, masih terkait dengan relevansi ya Pak ya. Karena kan kita tahu bahwa kita rasakan juga bahwa e-commerce ini sangat berguna atau sangat bermanfaat buat kita di masa pandemi kemarin ya Pak ya. Nah ini di masa era new normal ini karena sudah ada beberapa gerai yang dibuka offline dan online ya Pak ya. Nah ini apakah bisnis e-commerce ini masih menjadi power ya Pak ya? Masih memiliki kekuatan yang penuh untuk penjualan, sedangkan kita sudah tahu beberapa restoran atau beberapa bisnis itu sudah dimulai offline Pak. Kalau saya rasa perkembangan e-commerce untuk online saya rasa tetap berkembang. Oh masih berkembang ya Pak. Tapi meskipun berkembang untuk offline tetap saya rasa orang butuh belanja offline tetap masih ada. Oh berarti jadi memang tidak bisa ditinggalkan sepenuhnya Mas. Berarti itu ya Pak masih balance-nya masih sama ya Pak? Masih saya rasa ya, meskipun ya mungkin porsinya tetap besar online ya, tapi untuk saat ini kayaknya orang ya masih ada keinginan lah orang untuk belanja offline tetap ada ya. Dan juga ada beberapa penelitian ya yang pernah saya baca, yang pernah dipublikasi, bahwasanya orang Indonesia itu terkadang melihat marketplace iya Pak, e-commerce itu ya. Yang pertama kali hasil surveinya ternyata untuk membandingkan harga ya. Iya betul Pak, iya betul sekali Pak. Iya. Ternyata itu cukup unik ya dari penelitian yang dipublikasikan itu ya di negara ASEAN terutama ya. Orang Indonesia itu memang paling unik, jadi memang untuk membandingkan ya Pak. Netizen plus 62 itu memang netizen plus 62. Jadi setelah digali data gitu ya, ternyata setelah diteliti ternyata orang Indonesia itu membuka aplikasi marketplace itu yang pertama kali bukan untuk membandingkan harga. Mahal mana antara online dan offline? Oh gitu ya Pak ya. Mahal di offline ya Pak. Ya, kalau misalkan mahal online ya udah saya beli offline langsung ke toko gitu ya. Iya. Berarti mencari yang nilai ekonomis ya berarti Pak. Iya, memang karena memang di Indonesia itu faktor harga itu menjadi faktor yang paling sensitif ya orang Indonesia ya. Orang belanja cabai selisih 500 dicari gitu. Iya Pak, dicari yang paling lebih ekonomis atau lebih rendah ya. Oke. Ya. Nah ini buat teman-teman nih ada tips barusan dari Pak Bagus bahwa teman-teman harus memperhatikan harga di mana dari negara plus 62 ini netizen plus 62 ini
mempertimbangkan harga itu di urutan teratas ya Pak, Iya, untuk betul. membeli sebuah produk atau layanan jasa. Nah, menurut Pak Bagus nih dari tadi masih bisnis e-commerce ini masih menjadi keunggulan yang kompetitif ya Pak ya. Nah, menurut Pak Bagus sendiri tuh apa sih Pak keunggulan dari bisnis e-commerce ini dibandingkan dengan bisnis offline Pak? Oke, kalau dari aspek perbandingan antara bisnis e-commerce dengan bisnis offline, tentu saja kalau untuk bisnis online ini kita memang dari awal itu kan mungkin minim investasi. Oh, minim investasi ya Pak. Bayangkan kalau kita offline, kita punya tempat untuk mendisplay dagangan kita, ya, itu kan harus sewa toko. Betul Pak. Harus mengeluarkan biaya ekstra. Sedangkan kalau kita mau mulai jualan online, itu kan paling modal yang dikeluarkan ya yang mendukung untuk kita mau berjualan online. E-commerce ya Pak. Ya kan? Misalkan kita mau jualan online, yang harus kita beli Laptop, handphone, ya, kuota, betul Pak. dan sebagainya. Sedangkan kalau offline, mungkin untuk nilai investasinya dia lebih gede. Mungkin itu salah satu keuntungan dan kerugian. Kemudian yang lain, dengan bisnis online ya, kita bisa menjangkau calon pembeli yang luas. Oh, berarti segmen pasarnya lebih luas ya baik Pak. segmen pasarnya maupun market share-nya kita kan lebih luas. Karena Luas lagi ya Pak. kalau kita misalkan saya punya dagangan nih, kan saya juga di rumah, istri saya itu kan jualan online juga ya. Oh, Ya, Pak Bagus ini salah satu pelaku bisnis rupanya Pak. iya. Iya Pak. Mungkin kalau sekalian promo yang Iya. di situ, untuk akunnya namanya Batik Prasasti. Wow, berarti teman-teman itu bisa diakses di mana Ya, Pak? itu Batik di Prasasti. IG, di Instagram. Oh, di Instagram Batik Prasasti ya Pak. Mungkin nanti kita cantumin Iya. di bawah ya Pak buat teman-teman langsung mengkepoin atau mencari Iya, tahu tentang boleh. batiknya dari Pak Bagus ini. Siapa tahu bisa teman-teman ada yang tertarik nih Boleh, Pak untuk boleh, mencari silakan. batiknya Iya. nih Pak. Jadi memang dari pengalaman gitu ya, dari awal memang saya itu kami gitu ya, Iya Pak. membuka bisnis itu awalnya memang dari online. Oh, dari online ya Pak. Setelah kita punya cukup pelanggan yang banyak, punya modal baru kita berani sewa toko di BGS, Pusat Grosir Solo. Sekarang pindah ke Betting Trade Center. Oh, pindah Iya. sekarang Pak. Jadi memang dari aspek investasi di bisnis online itu kita memang lebih Minim ya. daripada kalau kita langsung ke toko ya. Dan juga keuntungan yang lainnya tadi seperti saya sebutkan tadi, kalau kita buka toko, misalkan kita buka di Solo ya, Iya Pak. kan paling yang hanya mengunjungi kan hanya orang-orang Solo dan sekitar. Betul Pak. Itu yang ada di Solo yang berkunjung ke situ. yang di sekitar situ aja. Sedangkan kalau kita online e-commerce gitu ya, Betul Pak. Jadi dimanapun bisa. dunia pun bisa melihat ya Pak ya. Seperti itu. Jadi itulah mungkin plus minus antara online dan Oke Pak. Nah, Pak Bagus ini tadi salah satu pelaku bisnis e-commerce yang main di dunia pakaian ya Pak. Pakaian, Ya? pakaian Betul, jadi. pakaian itu pakaian atau ada kainnya Pak atau cukup pakaian saja? pakaian jadi. Oh, pakaian jadi. Pakaian Nah, buat teman-teman yang ada di Solo atau Solo Raya, teman-teman bisa berkunjung langsung ke BTC Betting Trade Center, Boleh. langsung mengunjungi tokonya Pak Bagus ini untuk melihat toko offline-nya atau bisa melihat di toko online-nya melalui Instagram dari e-commerce-nya Pak Bagus. Nah, Pak Bagus tadi menyinggung mengenai permodalannya Pak. Tadi Pak Bagus membandingkan mengenai modal e-commerce dengan modal bisnis offline. Nah, dari bisnis e-commerce ini apa sih Pak modal yang perlu diperhatikan buat teman-teman pemula bisnis di rumah sana? Oke, untuk modal utama untuk bisnis e-commerce ini modalnya adalah kemauan untuk selalu belajar. Oh, kemauan untuk Selalu selalu belajar. Karena IT, informasi teknologi atau teknologi informasi itu sekarang dengan isu sudah semakin iya, maju, Pak. Ya, betul, Pak. semakin berkembang. Kalau kita tidak mengikuti, ya otomatis kita akan ketinggalan. Ya. Jadi sebagai contoh saja ya, sekarang ini
bisnis online di Solo dan sekitarnya itu, dia memang punya akun di gratis ya, tapi ternyata untuk promosinya, untuk mempromosikan dagangannya itu malah justru melalui apa? Iya, betul Snack Pak. dan lain Melalui sebagainya. TikTok. Baru dia mengarahkan untuk closingnya, untuk membelinya itu ke. Nah, inilah yang kalau kita tidak belajar, kalau kita tidak mengikuti itu kita ketinggalan. Kan ketinggalan ya Iya, Pak ya. betul sekali. Ya. Jadi saya mengikuti tren seperti ini itu mulai dari saya memulai bisnis online itu sejak tahun 2009 Mas. Oh, dari dulu, Iya, dulu cukup lama ya Pak. Sudah Iya. lebih 10 tahun nih Pak. 10 tahun Mas. Jadi zaman dulu itu belum ada Shopee, Tokopedia belum ada ya. Iya Pak. Adanya waktu itu kita hanya memanfaatkan Oh, blogspot ya Pak ya. Kemudian kita punya duit sedikit, kita sewa web dan lain sebagainya. Ternyata web pun ditinggalkan ya. Betul Pak. Muncul Facebook gitu loh. Iya, betul Pak. Facebook pindah ke Facebook. Nah, muncul marketplace ya, dan media sosial yang sekarang ya, ini Pak, ya. ternyata malah justru itu seperti contoh TikTok itu memang salah satu media untuk mempromosikan yang bagus. Betul Pak, itu saya rasakan juga sih Pak. Melalui TikTok itu kita cuma melihat video tapi ternyata juga bisa menghasilkan uang ya. Betul Pak. Dari melihat video aja tuh sebenarnya bisa menghasilkan uang, ditambah adanya e-commerce di dalam TikTok itu sendiri Pak. Jadi kita TikTok Shop ya sekarang. Betul Pak, ada TikTok Shop juga. Jadi saya rasakan juga tidak perlu memperbanyak aplikasi e-commerce. Jadi melalui TikTok saja kita sudah mengetahui penilaiannya langsung sampai dengan pengiriman dari barang itu sendiri Pak. Nah, lanjut ya Pak ya. Boleh. Jadi Pak Bagus ini adalah pelaku bisnis atau pemain bisnis di sudah lama ya Pak ya, dari 2009. Nah, pengalaman dari Pak Bagus sendiri itu bagaimana Pak mengenai Pak Bagus sudah bisnis secara offline atau sudah memulai bisnis secara online hingga saat ini? Ya, yang namanya terjun di dunia bisnis itu ada pasang ada surut. Ya. Jadi kalau dulu waktu pemain online ini belum cukup banyak, memang kita bisa market share kita bisa cukup besar. Ya, Mas, ya. Jadi untuk mendapatkan keuntungan juga cukup mudah. Nah, tetapi untuk saat ini ya, karena memang kita pesaingnya cukup banyak, ya, pesaingnya mungkin ya sudah tidak terhitung. Iya betul Pak, Nah, sudah merajalela Pak. Sudah merajalela ya. Jadi ya kita tinggal bagaimana pandai-pandainya kita untuk menyesuaikan diri. Karena seperti yang pernah saya baca di buku-buku ya, bisnis itu yang bisa terus berkembang dan bertahan dan berkembang itu adalah bisnis yang bisa menyesuaikan diri dengan keadaan secara cepat. Oh, berarti bisa menyesuaikan diri ya Pak ya. Bisa menyesuaikan diri, adaptif Ya teman-teman. Ya, jadi kalau kita tidak bisa menyesuaikan diri dengan perubahan yang cukup cepat, ya kita seperti tadi. Oke, berarti teman-teman harus adaptif ya Pak ya kalau dalam bisnis e-commerce ini. Oke Pak. Jadi Anda banyak belajar, Anda banyak membaca, Anda banyak nambah wawasan ya Pak. Menambah wawasan, jangan malu belajar dengan orang lain ya. Itu mungkin salah satu kunci ya untuk bisa bertahan di dunia bisnis e-commerce. Oke Pak. Ini adalah pertanyaan lagi Pak. Kemudian kita buka pertanyaan dari Instagram dan komen YouTube yang kemarin-kemarin. Ini kita cantumin juga di sini Pak. Nah, untuk pertanyaan dari teman-teman itu ancaman apa sih Pak yang sebenarnya ada di bisnis e-commerce ini? Ancaman ya, menurut Pak Bagus sendiri. Ancaman dari bisnis e-commerce itu mungkin bisa kita bagi menjadi dua. Ancaman dari sistem, dan ancaman dari proses bisnisnya. Kalau mungkin dari proses bisnis ini adalah kemampuan dari suatu usaha gitu ya, untuk selalu berkembang, untuk selalu update, untuk selalu mengikuti perkembangan zaman dan
saya sebutkan itu ancaman. Iya, Pak. Salah satunya saya ini di bisnis yang saya jalankan, karena dulu kita hanya terpaku di salah satu kanal bisnis ya, dan tidak menyadari bahwasanya ternyata ada aplikasi TikTok lainnya, Pak, ya. Iya, kita dulu sempat shock ya, sempat kaget kenapa kok kita penjualannya menurun. Kita penjualannya kok turun, ternyata yang lain itu tadi Mas, Memanfaatkan Iya. semuanya ya, Pak, ya. Jadi orang majang dagangan, orang jualan baju yang dulu tuh hanya sekedar foto Mas, Iya, Pak. ya foto orang model gitu. Iya. Sekarang sudah lain, sekarang sudah video. Oh, sekarang sudah memakai Betul video sekali. langsung, penilaian langsung ya, Pak. Jadi dulu hanya gambar diem, Iya, sekarang Pak. orang majang dagangan tuh gambar bergerak. Karena kan lebih real ya, orang Iya. orang misalkan ini ya, kebetulan kan saya pakaian keluarga ya, Iya, Pak. sarimbit gitu ya, Oh, cowok cewek gitu cowok ya. cewek itu Nah kalau dulu kan hanya sekedar foto, ternyata kalau kita lihat di pesaing-pesaing, wah ya Allah, ternyata di luar itu sudah pakai video, oh gitu, Pak. dan videonya pun tidak video sembarangan, video yang sudah dikonsep. Nggih, betul, Jadi Pak. ada temanya, oke, iki lambi iki penak nek dienggo jagung gitu ya, untuk kondangan, Untuk ini kondangan, enak untuk kopelan dan lain sebagainya. Biasanya buat pasangan-pasangan ya, Pak. Betul Ya? Mas, ternyata ya dunia itu dunia itu berkembang secepat itu dan kami Betul, terlambat menyadari. Oh, gitu. Nah, untuk menghadapi itu Pak Bagus sendiri sebagai pemain bisnis, Pak, solusi Bapak itu seperti apa ya yang Bapak lakukan? Solusinya kita harus ikut komunitas Mas. Oh, Jadi sering-sering sharing, sering-sering bertukar pikiran dengan ya mungkin teman-teman sesama bisnis yang bergelut di bidang itu ya. Saat itu trennya sedang apa sih untuk pola pemasarannya itu seperti apa, supaya tidak ketinggalan lah ya. bisa mengikuti terus ya, Pak, ya. Betul, bisa mengikuti terus. Nah, untuk promosi nih, Pak, menurut Pak Bagus sendiri nih, promosi yang kuat atau promosi yang baik dalam bisnis e-commerce ini seperti apa ya, Pak? Kalau untuk promosi mungkin kita bisa memanfaatkan jasa promosi yang ada di aplikasi-aplikasi Mas, yang mungkin memang itu berbayar, tapi dari pengalaman yang saya dapatkan itu memang cukup membantu. Berarti Ads itu ya. memanfaatkan dari e-commerce itu sendiri ya, Pak, ya. Memanfaatkan fasilitas yang ada di e-commerce itu cukup membantu. Oke, Pak. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Pak, ya. Apa sih, Pak, tips yang bisa Pak Bagus kasihkan buat teman-teman pemula bisnis di luaran sana selaku Pak Bagus ini adalah pelaku bisnis ya, Pak. Bisa tipsnya bagi Pak buat teman-teman di sana. Oke. Kebetulan saya ini juga sedang mengerjakan sebuah proyek. Memang belum deal sih Mas. Cuman ada teman di Magelang itu memiliki usaha peternakan domba. Oh, peternakan domba. Nah beliau itu ngobrol-ngobrol sama saya untuk gimana sih membuat aplikasi untuk peternakan domba saya. Wow. Jadi dia karena populasi dombanya sudah cukup banyak, dia juga sudah punya banyak pelanggan dan lain sebagainya. Kebetulan dia tuh kesulitan untuk mengelola, kan semakin banyak yang domba yang dimiliki, dia kan tidak bisa mengawasi satu persatu. Iya, betul Pak. Nah, saran saya untuk Anda yang mau memulai bisnis e-commerce, Anda harus tahu dulu proses bisnis. Yang pertama proses bisnisnya, Pak, ya. Bisnis dari awal sampai akhir. Seperti kasus yang ada di teman saya itu, jadi dia itu peternak domba, dia punya domba jantan dan betina, kemudian dikawinkan beranak sampai banyak. Kemudian dia juga di situ membuka jasa layanan kurban, layanan akikah, tasyakuran ya. Kemudian dia juga jual beli domba. Proses bisnisnya ini harus dipetakan secara detail. Di kelompok-kelompokkan ya, Pak. Proses bisnisnya juga harus dipetakan secara detail. Karena proses bisnis ini adalah kunci, Mas. Oke, proses bisnisnya adalah kunci. Siap. Ya, untuk memulai bisnis di e-commerce. Kalau proses bisnisnya ini bisa dideskripsikan secara detail, nanti pada akhirnya Anda juga akan mudah untuk menjalankan. Jadi proses bisnisnya harus
Nanti tipsnya proses bisnis dulu ya Pak ya. Itu proses bisnis sudah diketahui dengan detail, berhasil, nanti menyerempet ke semuanya ya Pak ke ya. semuanya. Jadi kalau proses bisnis sudah jelas, Anda misalkan mau buat produk apa ya, kemudian produknya itu bahan bakunya apa saja, ya kan? Bahan bakunya belinya di mana, ada nggak di sekitar sini, harganya berapa, dan lain sebagainya. Kemudian Anda bisa hitung harga pokok produksinya berapa ini untuk membuat satu produk ini. Kemudian Anda mau ngambil margin keuntungan berapa dan lain sebagainya. Kemudian nanti proses pengirimannya bagaimana, proses pemesanannya bagaimana, ada atau enggak untuk komplain atau garansi dan lain sebagainya. Pembayarannya juga ya Pak. Pembayarannya melalui apa? Anda harus deskripsikan secara jelas. Berarti cukup menarik Pak, saya mendengar cerita Bapak dari teman Bapak ini. Sebuah peternakan dibuat bisnis e-commerce ya Pak. Mungkin ini baru pertama kali saya dengar Pak, adanya peternakan dibuat bisnis e-commerce ya Pak. Ya, jadi memang mungkin di prodi manajemen ada startup bisnis digital ya. Iya betul Pak. Itu ya. Itu adalah contoh startup bisnis digital. Jadi teman saya ini ingin membuat aplikasi yang memudahkan dia untuk mengontrol ternak. Intinya keren ya Pak ya. Ya. Berarti itu bisnis e-commerce ini sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh siapa saja ya Pak. Siapa saja, di mana saja dan kapan saja. Tergantung inovasi, kreatif dan inovatifnya dari teman-teman sendiri ya Pak ya. Anda nanti yang mengkustomisasi untuk. Oke Pak Bagus. Nah itu ada tips dari Pak Bagus tadi mengenai proses bisnis dari teman-teman harus diketahui dulu, harus mengetahui secara detail. Kemudian teman-teman bisa lanjutkan untuk bermain di bisnis e-commerce ini ya Pak ya. Oke Pak Bagus, itu tadi beberapa pertanyaan dari kami dan dari para teman-teman online yang ada di rumah yang sudah menyumbangkan pertanyaannya kepada Pak Bagus pada pertemuan kita kali ini, pada podcast kali ini. Untuk itu podcast ini akan kita lanjutkan lagi Pak, untuk podcast seterusnya dengan pembahasan topik-topik yang selalu menarik dan kita betul Pak, kita usahakan untuk berkesinambungan. Jadi dari awal dulu Pak, episode pertama itu kita sudah membahas mengenai bagaimana teman-teman ini sebagai pemula itu agar berani Pak untuk menjadi wirausaha. Itu sudah kita mulai dan itu beberapa tahap-tahapan yang kita rasa itu sangat berkesinambungan, berlangsung secara terus menerus buat teman-teman bisa berani Pak. Karena di setiap podcast yang kita buat ini ada hal-hal yang kita terapkan dalam prodi kita manajemen sebagai himpunan mahasiswa manajemen. Itu beberapa tahapan-tahapan kita memulai menjadi wirausaha sampai mengembangkan usaha kita. Di podcast kali ini membahas mengenai e-commerce Pak yang kita bahas gitu. Oke, mungkin itu Pak Bagus pertanyaan dari kami tadi. Siap. Jadi buat teman-teman semuanya yang tadi belum melihat sampai awal atau sampai podcast-podcast yang sebelumnya, teman-teman bisa melihat lagi dan bisa mencatat lagi. Dan buat teman-teman yang masih ragu atau kurang percaya diri untuk melakukan di bisnis e-commerce ini, jangan ragu lagi karena menurut Pak Bagus sendiri ini adalah peluang yang sangat baik dengan modal yang tidak cukup tinggi ya Pak ya. Jadi dengan modal untuk internet, handphone dan apapun yang kalian punya bisa dimanfaatkan ke dalam bisnis e-commerce ini, karena bisnis e-commerce memiliki jaringan pasar yang lebih luas dibanding bisnis offline ya Pak ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bisnis offline juga memiliki keberhasilannya di peluangnya di bisnis. Ya Pak, betul Pak. Memang online ada pasarnya, offline juga ada pasar. Oke Pak. Nah, sebagai penutup Pak, apakah Pak Bagus ada kata-kata atau motivasi buat teman-teman di sana mengenai tema kita pada podcast kali ini? Mungkin sedikit saya mengutip dari tulisan seseorang. Jadi ketika Anda mau memulai bisnis, ya, janganlah berpikir nantinya seperti apa. Jadi kalau Anda rasa siap, ya segera dimulai saja. Cuman ya, memulai bisnis tanpa perhitungan itu juga konyol, gitu ya. Jadi meskipun Anda punya keberanian, ya,
Saya yakin Anda kan dari ekonomi ya, Iya, Pak. Fakultas Ekonomi, dan sudah diajari tentang hal itu. Keberanian itu penting, tapi perhitungan itu juga penting. Oke. Jadi mungkin itu saja. Oke, perhitungan itu juga perlu ya Pak ya untuk sebuah bisnis. Oke, mungkin itu dulu teman-teman pertemuan kita di podcast keempat ini. Nantikan untuk podcast kita selanjutnya dengan pembahasan topik yang tidak kalah menarik pada podcast kali ini, yang mungkin bisa diambil manfaatnya untuk teman-teman semuanya untuk memperkuat bisnis kalian saat ini. Oke, dari saya Berkah saya Mujiono pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.